Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran Matematika Dasar 1 tentang limit di tak hingga dan limit tak hingga. Jadi ini berbeda ya teman-teman, ada di-nya dan yang tidak ada di-nya. Kalau limit di tak hingga akan kita bahas, kemudian ada limit tak hingga atau ini disebut juga sebagai limit tak berhingga. Oke, supaya tidak bingung, ayo kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada kata-kata tak hingga. Nah, seperti kita tahu bahwa di bilangan real kita sudah sering ketemu ya dengan lambang seperti ini, seperti angka 8 terbalik yang dibaca sebagai tak hingga. Kemudian kalau ada negatifnya berarti ini adalah min tak hingga. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa eh, ini tak hingga dan min tak hingga itu adalah notasi untuk interval tertentu ya. Jadi bukan bilangan. Nah, misalnya dari saya coba tulis. Nah, misalnya saya tulis di sini 3 sampai tak hingga. Maka ini artinya adalah himpunan bilangan real yang besar dari 3. Ya, yang besar dari 3 artinya. Jadi ini adalah sebuah interval, bukan sebuah nilai tak hingga di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada limit di tak hingga. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini ada kata-kata di tak hingga. Jadi, kalau limit di tak hingga, contohnya seperti ini, Gx sama dengan X dibagi dengan 1 tambah X kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan fungsi ini, maka gambar dari fungsinya seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat di bagian yang positif, artinya ini adalah yang tak hingganya. Semakin ke ujung, maka dia akan semakin mendekati 0. Begitu juga dengan yang negatif, saat nilai yang kita substitusikan nilai X-nya negatif, semakin ke ujung, maka dia akan bernilai mendekati 0 gitu ya. Nah, di sini, apakah yang terjadi pada Gx ketika X semakin besar? Maka ini dia. Nah, itu yang disebut sebagai limit. Limit X menuju tak hingga, X dibagi 1 tambah X kuadrat itu akan semakin dekat dengan 0. Jadi garis ini akan semakin dekat dengan 0. Kemudian, kalau dia semakin kecil, maka itu yang sebelah kiri. Maka min menuju, X-nya itu menuju min tak hingga. Juga nilainya mendekati 0. Jadi limit di tak hingga itu maksudnya adalah X menuju tak hingga. Itu disebut sebagai limit tak hingga. Kalau menurut definisi seperti ini, mirip dengan definisi limit yang pernah kita bahas. Misalkan F, ini yang untuk X menuju tak hingga ya. Misalkan F terdefinisi pada C, selang tertutup ya, C sampai tak hingga untuk suatu bilangan C, artinya dia ini adalah bilangan positif. Kita katakan bahwa limit X menuju tak hingga Fx itu sama dengan L jika masing-masing epsilon besar dari 0 terdapat M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga berlaku X besar dari M, maka nilai mutlak dari Fx dikurang L itu kecil dari epsilon. Nah, ini sebenarnya mirip sekali dengan definisi limit, tapi yang membedakan di sini adalah M-nya. Sebelumnya kita pakai tanda delta ya. Ini ilustrasinya. Jadi semakin kecil nilai epsilon, maka ini semakin kecil nilai epsilon ini, maka M-nya ini akan semakin besar. Nah, itulah definisi untuk limit X menuju tak hingga. Begitu juga dengan limit X menuju min tak hingga, bedanya kalau min tak hingga berarti dia adalah bilangan real yang negatif ya. Jadi misalkan F terdefinisi dari min tak hingga sampai C, untuk bilangan C dapat kita katakan bahwa limit Fx X menuju min tak hingga sama dengan L jika masing-masing epsilonnya besar dari 0, terdapat M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X kecil dari M. Nah, tadi kalau dia menuju tak hingga saja tandanya besar. Kalau min tak hingga maka tandanya kecil. Besar dari Fx kurang L kecil dari epsilon. Nah, untuk memahami definisi ini kita coba lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan bahwa jika K adalah bilangan positif, maka limit X menuju tak hingga 1 per K itu adalah 0. Maka ini untuk membuktikan pernyataan ini benar,
mirip dengan kita membuktikan definisi pada limit waktu itu ya. Nah, jadi di sini yang akan kita buktikan itu adalah limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat K itu sama dengan 0. Otomatis kita harus membuat sebuah permisalan bahwa epsilon itu besar dari 0, maka kita harus mencari dulu berapa nilai M. Kalau di sebelumnya kita harus mencari nilai dari delta ya. Nah, berarti di sini karena dia tandanya tak hingga saja, maka X besar dari M, maka 1 fx tadi ya, fx kurang L ya. Berarti 1 per X pangkat K dikurang 0 itu kecil dari epsilon. Sehingga kalau ini kita kurangkan tinggallah 1 per K pangkat 1 per K saja ya. Maka ini akan menjadi 1 per X pangkat K kecil dari epsilon. Nah, kalau ini kita balik, maka ini akan menjadi X pangkat K itu kecil dari 1 per epsilon. Sehingga kalau X saja, nilai mutlak dari X saja adalah 1 per epsilon pangkat K. Atau bisa juga kita tulis X sebagai kecil dari akar K 1 per epsilon. Maka inilah nilai dari M. Jadi M kita itu adalah akar dari 1 per epsilon akar K. Nah, seperti yang biasa kita lakukan setelah kita dapat nilai M atau delta di sebelumnya itu, kita tinggal membuktikan bahwa implikasi itu bernilai benar. Di mana implikasinya adalah X besar dari X besar dari 0. X besar dari M. Maka di sini adalah 1 per X pangkat K kurang dari 0. Maka ini akan sama dengan 1 per X pangkat K ya. Nah, 1 per X pangkat K mutlak. Nah, menurut aturan berarti ini akan sama dengan 1 per M. Yang ini dia, M pangkat K. M pangkat K, sehingga ini sama dengan epsilon. Maka terbukti bahwa nilainya itu adalah kecil sama dengan epsilon, sehingga limit ini terbukti. Ini untuk yang X menuju tak hingga. Kalau X min tak hingga, boleh teman-teman coba sendiri, berarti yang di sini tandanya adalah negatif. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada limit barisan. Misalkan AN terdefinisi untuk semua bilangan bulat lebih besar atau sama dengan bilangan C, kita katakan bahwa limit AN X menuju tak hingga itu sama dengan L jika masing-masing epsilonnya besar dari 0, kemudian terdapat bilangan M yang berpadanan. Sehingga di sini menjadi N besar dari M, maka AN kurang L, mutlak dari AN kurang L itu kecil dari epsilon. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami ini, kita coba lihat ke contoh soal seperti ini. Nah, di sini ada soal. Carilah limit N menuju tak hingga, akar dari N tambah 1 dibagi dengan N tambah 2. Nah, berapa limitnya? Nah, itu yang akan kita selesaikan. Kalau digambarkan, fungsi dari N tambah 1 per N tambah 2 ini seperti ini. Lama-lama dia, kalau di secara grafik kita lihat, dia akan mendekati 1. Jadi bisa kita tebak nanti bahwa nilainya ini adalah 1 ya. Nah, untuk membuktikan itu, coba kita lakukan perhitungan secara aljabar. Berarti limit N menuju tak hingga, akar dari N tambah 1 per N tambah 2, ini limitnya boleh dimasukkan ya. Berarti limit N menuju tak hingga N tambah 1 per N tambah 2. Kemudian ini sifat limit juga boleh dia dipecah. Saya lanjutkan di sini. Berarti ini menjadi limit N menuju tak hingga N tambah 1 dibagi dengan limit N tambah 2. Nah, di sini ada N. Kalau kita langsung substitusikan N, maka hasilnya tak hingga. Nah, supaya dia bisa, maka ini kita kalikan dengan 1, yaitu N per N. Ya, di atas juga yang pembilang dan penyebut kita kalikan dengan N per N. Sehingga di sini menjadi limit N menuju tak hingga, berarti N kali dengan N per N ya. Sorry, harusnya ini kalinya untuk semua.
kali dengan n per n. Sehingga ini akan berlaku, ini dikali dengan n, berarti n per n ditambah 1 per n. Kemudian yang bagian bawah, ini akarnya kurang panjang, limit dari n menuju tak hingga n per n ditambah 1 per n. 2 per n. Nah, dia jadi seperti ini. Maka kita bisa substitusikan tak hingganya n per n itu adalah 1 ya. 1 ditambah 1 per tak hingga adalah 0. Kemudian dibagi dengan n per n berarti itu adalah 1. Kemudian 2 dibagi tak hingga adalah 0. Sehingga akar dari 1 per 1 adalah 1. Akar dari 1 adalah 1. Sehingga dapat kita buktikan bahwa nilai limit dari akar n tambah 1 dibagi n tambah 2, di mana n-nya menuju tak hingga itu adalah 1. Sesuai dengan grafik yang sudah digambarkan ini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke limit tak hingga. Kalau tadi limit di tak hingga, jadi berbeda ya. Kalau ini limit tak hingga atau limit tak berhingga. Jadi nilai dari limitnya itu adalah tak hingga. Contohnya seperti ini, kita punya fungsi f(x) sama dengan 1 per x kurang 2. Maka kalau digambarkan menjadi seperti ini. Nah, ini gambarnya. Ini disebut sebagai asimtot ya, garis putus-putus ini disebut sebagai asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah garis lurus yang mendekati kurva. Jadi ini garis lurus yang mendekati kurva. Dengan jarak semakin lama, dia semakin kecil mendekati 0. Itu yang disebut sebagai asimtot. Asimtot ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Apa yang terjadi pada Gx ketika mendekati 2. Jadi saat nilainya ini mendekati 2, ini dia. Kalau dia limit x menuju 2 yang negatif, berarti yang kiri ya, maka ini dia akan mendekati garis 2 ini. Nah, hasilnya itu adalah makin lama dia makin mendekati. Sehingga ini hasilnya adalah min tak hingga. Kemudian, untuk yang 2 positif, ini dia. Nampak fx semakin besar tanpa batas ketika x mendekati 2. Jadi ini dia semakin sampai tak hingga. Maka oleh sebab itu hasil dari limit 1 per x kurang 2 itu adalah tak hingga. Oke, secara definisi kita lihat di sini. Menurut definisi limit tak hingga atau limit tak berhingga itu adalah jika limit x menuju c positif fx itu sama dengan tak hingga. Jadi kalau hasilnya itu tak hingga, itu yang disebut sebagai limit tak hingga atau limit tak berhingga. Kalau yang sebelumnya, limit di tak hingga, x-nya menuju tak hingga. Maka jika untuk masing-masing nilai positif m yang berpadanan, delta besar dari 0, sedemikian rupa sehingga berlaku seperti ini. Jadi x kurang c itu besar dari 0, kecil dari delta, maka fx itu besar dari m. Nah, contoh dari penggunaannya seperti ini. Limit x tambah 1 dibagi dengan x kuadrat kurang 5x tambah 2, itu saat x mendekati 2 positif ya. Maka di sini kita coba urai penyebutnya. Ini dia. Ini x tambah 1, kemudian x kuadrat kurang 5x tambah 6, itu diurai menjadi x kurang 3, x tambah 2. Kurang 2. Sehingga kita dapat menentukan nilai x di sini saat x itu mendekati 2 positif ya. Maka di sini 2 tambah 1, maka dia 3. Kemudian 2 kurang 3, min 1. Kemudian 2 kurang 2, 0. Sehingga nilai di sini adalah 3 dibagi 1 kali 0. Berarti penyebutnya itu, pembilangnya itu 3, tapi penyebutnya itu akan mendekati 0. Sesuatu angka yang dibagi dengan 0 hasilnya adalah tak hingga. Maka ini disebut sebagai limit tak hingga atau limit tak berhingga. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir yang seperti saya bilang tadi ada namanya asimtot, di mana garis X sama dengan C itu asimtot tegak dengan grafik Y sama dengan Fx jika salah satu ini benar. Jadi jika 1 dari 4 ini benar, maka dia disebut sebagai asimtot tegak. Yang pertama, limit Fx, X menuju C positif, hasilnya nanti itu tak hingga. Kemudian limit Fx, X menuju C yang negatif, hasilnya juga tak hingga. Kemudian Fx,
X menuju C positif, hasilnya min tak hingga, kemudian limit X menuju C, fx hasilnya min tak hingga. Jika salah satu dari 4 ini atau 2 atau 3 terpenuhi, maka itu disebut sebagai asimtot tegak. Kemudian, kalau garis Y sama dengan B, berarti dia adalah garis mendatar ya. Maka grafik Y sama dengan fx, jika salah satu ini benar, maka dia adalah asimtot datar, yaitu limit fx, x menuju tak hingga sama dengan B, kemudian limit x menuju min tak hingga sama dengan B, maka dia adalah asimtot datar. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa asimtot tadi adalah garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0. Oke, kita coba lihat ke contoh soal. Carilah asimtot tegak dan asimtot datar dari grafik Y sama dengan fx jika fx sama dengan 2x kurang 1. Jadi ini kita punya fungsi, kita akan mencari limitnya. Jadi tadi saat limitnya mendekati C, seperti ini, itu untuk membuktikan dia asimtot tegak. Maka kita buktikan di sini karena X kurang 1, maka hasil X itu akan dekat dengan 1 ya. Jadi limit 2X dibagi dengan X kurang 1, di mana X mendekati 1 positif, pasti hasilnya adalah tak hingga ya. Karena ini berarti 2 kali 1 adalah 2, 2 dibagi dengan 0 adalah tak hingga. Kemudian kalau kita lihat dari yang C negatif, maka min 1 pangkat negatif ya, satu yang negatif atau yang satu yang didekati dari kiri, maka 2 kali 1 dibagi dengan 1 kurang 1, maka hasilnya adalah min tak hingga. Sesuai dengan aturan tadi, maka bisa kita simpulkan X sama dengan 1 itu adalah asimtot tegaknya. Nah, di sini tadi X sama dengan C, C-nya itu adalah nilai yang dituju dari X. Sehingga di sini X yang dituju itu 1, maka X sama dengan 1 itu adalah asimtot tegaknya. Kemudian bagaimana dengan asimtot datar? Nah, asimtot datar berarti teman-teman harus membuktikan bahwa limit X menuju tak hingga dari fx itu sama dengan B, atau limit dari X menuju min tak hingga fx itu sama dengan B. Nah, coba kita lihat di sini, berarti limit 2X dikurang 1 menuju tak hingga, ini supaya mudah kita sama-sama bagi dengan X, X per X ya. Berarti ini 2X bagi X adalah 2, kemudian X dibagi X adalah 1, kemudian 1 dibagi X adalah 1 per X. Saat kita substitusikan tak hingga, berarti 2 dikurang 1 bagi 1 bagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga adalah 0, maka 2 dibagi 1 kurang 0 adalah 2. Begitu juga dengan yang limit dari min tak hingga, berarti 2X dibagi dengan X kurang 1. Berarti sama seperti halnya ini, disubstitusikan nilainya 2. Sehingga Y sama dengan 2 merupakan asimtot datar. Dimana tadi di sini sebutkan Y sama dengan B. Nah, B-nya itu adalah hasil dari limitnya, yaitu 2. Sehingga asimtot datarnya adalah 2. Jadi saat digambarkan fx-nya seperti ini, fx sama dengan 2x kurang 1 itu nilai gambarnya, grafiknya seperti ini, garis lengkung di atas dan di bawah, di mana ini adalah nilai asimtotnya. Sesuai yang kita dapatkan tadi, asimtot tegaknya itu adalah 1, maka ini adalah garis asimtot tersebut, ini sama dengan 1. Kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Ini adalah asimtot datarnya. Jadi kita bisa menemukan asimtot datar dan asimtot tegak dari suatu fungsi. Dengan syarat dia bisa memenuhi aturan-aturan ini. Oke, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan mengerjakan soal latihan ini. Oke, selamat bekerja.